Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Anas Salahuddin MPD. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Arfah Nur Fadilah, Kelatrina Grantia, Difria Fahrisani, dan yang terakhir saya sendiri Fitri Damayanti. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 2 kata, yakni khulafah dan ar-rasyidin. Khulafah merupakan bentuk jamak dari kata khalifah yang memiliki arti pengganti, pemimpin, atau penguasa. Sedangkan ar-rasyidin merupakan bentuk jamak dari kata ar-rasyid yang memiliki arti orang yang diberi petunjuk, arif, dan bijaksana. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa Khalifah ar-Rasyidin merupakan pemimpin pengganti yang bijaksana setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, adapun kedudukan khalifah diantaranya yang pertama sebagai pemimpin bagi umat Islam, yang kedua sebagai penerus perjuangan Rasulullah SAW, dan yang ketiga sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Yang pertama ada pendidikan Islam pada masa Khulafah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama yang diangkat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi di kota Mekah, tidak lama setelah Nabi Muhammad dilahirkan. Karena kedekatan umur tersebut, Abu Bakar dan Nabi Muhammad telah bersahabat sejak kecil. Nah, Abu Bakar ini memiliki nama asli Abdullah ibnu Abi Quhafa At-Tamimi dan pada masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Nah, setelah masuk Islam, Nabi Muhammad SAW mengganti nama Abu Bakar menjadi Abdullah Abu Bakar, atau orang-orang memanggilnya dengan sebutan Abu Bakar. Pada dasarnya, corak pendidikan yang dikembangkan pada masa pemerintahan Abu Bakar ini masih mengadopsi pendidikan sebelumnya, karena Abu Bakar merupakan khalifah pertama yang diangkat setelah Rasulullah SAW wafat, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan program sebelumnya harus dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dilihat dari segi materi pendidikan Islam yang dikembangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini, materi tauhid tetap menjadi pilar utama dalam memperkuat pemahaman keislaman masyarakat. Materi ibadah, kesehatan, pola hidup bermasyarakat, toleransi, dan pendidikan kewarganegaraan masih dikembangkan pada pemerintahan itu. Nah, Abu Bakar menjabat sebagai khalifah hanya selama 2 tahun saja, yakni dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Adapun prestasi yang diraih oleh Abu Bakar yakni memperluas wilayah kekuasaan Islam, dan ada 2 penaklukan terbesar, yakni penaklukan Irak pada tahun ke-12 Hijriah dan penaklukan Syam. Kemudian mengonsolidasi umat Islam dan bangsa-bangsa yang memberontak, kemudian menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam, seperti halnya ketika ada nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzab, adanya orang-orang yang enggan membayar zakat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah dimulainya kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan mushaf Al-Quran ini dilakukan karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur ketika berperang, sehingga diadakanlah kodifikasi Al-Quran ini.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Arfah Nurfadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfah Nurfadilah, NIM 12020090011. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pendidikan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana masa pemerintahan Umar bin Khattab itu pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab putra dari Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi, yaitu salah satu suku kabilah suku Quraisy. Beliau lahir pada tahun 40 sebelum Hijriah di Mekah. Ayahnya bernama Nufail bin Uzza dari suku Adi, dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin al-Mughirah. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah luas. Dengan luasnya wilayah kekuasaan Islam, maka dapat mendorong kegiatan pendidikan Islam sehingga bertambah besar. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan kepada para panglimanya, apabila mereka berhasil menguasai suatu kota, maka mereka harus mendirikan masjid sebagai tempat beribadah dan pendidikan. Pada masa-masa Khulafaur Rasyidin sebenarnya sudah terdapat tingkat pengajarannya itu kutab. Umar bin Khattab sudah mendirikan kutab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kutab yaitu tempat untuk anak-anak belajar menulis dan membaca atau menghafal Al-Quran serta belajar pokok-pokok agama Islam. Kemudian setelah itu mereka meneruskan pelajarannya ke masjid. Nah, di masjid terdiri dari tingkat menengah dan tingkat tinggi. Pada tingkat menengah gurunya belum menjadi guru besar, sedangkan pada tingkat tinggi gurunya adalah ulama besar yang ilmunya dalam dan kealiman serta kesalehannya yang masyhur. Pencapaian atau prestasi yang diraih Khalifah Umar bin Khattab yaitu diantaranya yang pertama, memperluas wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, kota Syam yaitu Palestina dan Suriah atau Persia dan Mesir. Dan yang kedua yaitu administrasi negara dengan membentuk Baitul Mal, dan yang terakhir adalah pembentukan kalender Hijriah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Katrina Grantia dengan NIM 120200914. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 644 hingga 656 Masehi. Khalifah Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Asal Khalifah Utsman bin Affan itu dari kabilah Bani Umayyah, kabilah Quraisy. Beliau merupakan salah satu as-sabiqunal awwalun yang masuk Islam setelah mendengar kabar kebenaran Islam dari Abu Bakar. Khalifah Utsman bin Affan dipilih menjadi khalifah dengan cara musyawarah. Meskipun pemerintahan beliau diwarnai dengan keguncangan politik, namun pendidikan tetap menjadi fokus perhatian. Pada masa pemerintahan ini, Al-Quran dibukukan menjadi 5 eksemplar, yang kelima eksemplar tersebut dibagikan diantaranya ke Mekah, Syria, Basrah, Kufah, dan Madinah, dan di Madinah sendiri dipegang langsung oleh Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa ini, sahabat diizinkan keluar dari Madinah untuk mengajarkan ilmu keislaman. Untuk pencapaian yang diraih Khalifah Utsman bin Affan sendiri yaitu modifikasi mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, dan perluasan wilayah Islam. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah setelah Nabi Muhammad lahir. Sejak kecil, Ali sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan,
Ali juga diasuh oleh beliau. Ali termasuk ke dalam golongan As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Sifat yang melekat pada diri Ali yaitu rendah hati, jujur, dan saleh. Ali diangkat menjadi khalifah setelah Khalifah Utsman wafat dan atas desakan dari sebagian kaum muslimin. Meskipun sebelumnya Ali sempat menolak, namun kemudian akhirnya Ali mau menerimanya. Pada masa pemerintahannya, banyak pihak yang tidak suka kepadanya. Di antaranya yaitu Bani Umayyah yang merupakan keluarga terdekat Khalifah Utsman. Khalifah Ali pun mendapat tantangan dari Aisyah, Thalhah, dan Zubair. Dikarenakan pada saat itu Zubair ingin menjadi khalifah. Kemudian terjadilah peperangan yang dikenal dengan Perang Jamal atau Perang Unta, karena panglima perangnya yaitu Aisyah mengendarai unta. Pasukan Ali pun memenangkan perang tersebut. Aisyah tertawan dan dikembalikan ke Mekah dengan penuh kehormatan, sedangkan Thalhah dan Zubair tewas terbunuh. Selanjutnya Ali bersiap-siap untuk menghadapi tantangan dari Muawiyah di suatu tempat yang bernama Siffin. Disitulah terjadi peperangan yang kemudian terjadilah perundingan damai yang disebut Tahkim. Peristiwa Tahkim ini terjadi karena pada saat peperangan pasukan Ali hampir memenangkan perang tersebut. Namun seorang ahli politik dari pihak Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran sebagai bentuk damai. Ali melanjutkan peperangannya, namun sebagian pasukan Ali mendesaknya agar peperangan itu dihentikan karena musuh ingin mengajak berdamai, sehingga terjadilah perundingan damai yang disebut Tahkim. Karena tidak setuju dengan Tahkim, beberapa pengikut Ali ada yang mengundurkan diri dan membentuk kelompok sendiri yang disebut dengan golongan Khawarij. Dan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa Tahkim tersebut adalah Khawarij. Pencapaian atau prestasi yang diraih oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Karena pada saat itu Khalifah Ali menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti para pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Yang kedua, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabat yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Pada saat Khalifah Ali memegang pemerintahan, wilayah Islam itu sudah mencapai India. Dan pada saat itu, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti fathah, kasroh, dhamma, dan syaddah. Dan hal itu yang membuat banyaknya kesalahan pada pembacaan Al-Quran dan hadis. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad untuk mengembangkan pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Yang keempat, bidang pembangunan. Khalifah Ali membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya, kota Kufah itu disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi, kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Jadi kesimpulannya bahwa Khulafaur Rasyidin itu mempunyai arti pemimpin yang bijaksana sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka itu terdiri dari para sahabat Nabi yang berkualitas tinggi dan baik, yang mempunyai sifat arif dan bijaksana, memiliki ilmu yang luas dan mendalam, kemudian berani bertindak, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.